teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaanmu setiap hari. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Kami juga mau memuji namamu, mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Koko, Cici yang melayanin, dan berkati kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cici lihat nih dari sini, adik-adik yang di rumah sudah gak sabar untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, lebih semangat lagi nyanyinya ya adik-adik untuk Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Yeay. Ya adik-adik, kita mau jadi terangnya Tuhan, kita mau bersinar untuk Tuhan, karena kita anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, karena kita itu adalah anak raja adik-adik. Kita akan nyanyi, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. 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 Yes, kita semua anak raja ya adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan firman-Mu, kita bagi kakiku. Firman-Mu
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Cici Koko yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang rapi ya. Terus pasang telinganya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Cici mau tanya dulu nih. Adik-adik ada yang tahu nggak nih? Ini apa sih? Ini adik-adik. Ada yang tahu? Iya betul, namanya biji jagung adik-adik. Kalau Cici biasanya bikin ini jadi popcorn untuk menemani Cici nonton biasanya. Nah, adik-adik, para petani jagung ataupun para petani yang lain, petani cabai, petani padi dan yang lain-lainnya, untuk mendapatkan hasil yang baik, biasanya mereka memilih benih yang terbaik, menyiapkan benih yang bagus, dan juga menyiapkan tanah yang bagus untuk mereka tanami. Sehingga apa adik-adik, ketika mereka menabur benih, benih itu bisa bertumbuh dengan subur, berbuah lebat, dan menghasilkan hasil panen yang berlipat kali ganda. Nah, apakah cukup hanya benih yang bagus dan tanah yang bagus? Tentu saja enggak adik-adik. Setelah ditanam pun tetap harus dirawat adik-adik. Dirawatnya diapain? Disiram, diberi pupuk, terus juga diobatin ketika apa ada hama atau tanaman pengganggu atau mungkin tikus yang mau merusak tanaman mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab berjudul perumpamaan tentang benih. Nah, pada suatu hari Yesus akan mengajar. Seperti biasa adik-adik, banyak orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajaran Yesus tentang firman Tuhan. Nah, hari itu Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan melalui perumpamaan tentang seorang penabur.
Dan Yesus pun mulai bercerita. Ada seorang penabur. Ketika ia akan menabur, sebagian dari benihnya itu jatuh di pinggir jalan. Sehingga apa adik-adik? Ada burung. Ketika burung lihat, benih itu dimakan habis sama burung. Dan juga sebagian benih itu jatuh di tanah-tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh adik-adik, tapi tidak berakar karena tanahnya tipis. Nah, ketika datang matahari, ketika matahari bersinar terang, benih yang tadi sudah tumbuh menjadi layu, menjadi kering, dan sebagian benih itu jatuh juga di tanah yang penuh dengan semak duri. Nah, benih itu juga tumbuh adik-adik, tetapi ketika semak duri semakin besar, semakin bertumbuh, benih yang tumbuh tadi terhimpit, ia pun mati. Dan yang terakhir adik-adik, ada benih yang jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik adik-adik. Menurut adik-adik gimana kira-kira hasilnya? Iya, bertumbuh subur, berbuah lebat, dan berlipat kali ganda. Hasilnya luar biasa. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, saat Yesus menceritakan tentang seorang penabur tersebut, di situ juga ada murid-murid Yesus. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kenapa Yesus mengajarkan firman Tuhan melalui sebuah perumpamaan. Murid-muridnya nggak tahu adik-adik, Tuhan menceritakan lewat firman Tuhan lewat perumpamaan itu karena apa? Supaya orang-orang yang mendengarnya, supaya orang-orang tersebut bisa mengerti, bisa memahami firman Tuhan itu dengan lebih mudah, dengan lebih gampang. Dan Tuhan pun bukan hanya menceritakan perumpamaannya, tetapi apa? Tuhan juga mengartikan perumpamaan tersebut. Dan benih itu sendiri menggambarkan firman Tuhan, menceritakan tentang firman Tuhan. Apa sih artinya tadi keempat jenis tanah yang kena tabur benih itu? Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhannya asal-asalan adik-adik. Mendengarkan sambil jalan-jalan, sambil main, sambil makan. Jadi dia nggak mengerti apa yang dia dengar. Firman Tuhannya tentang apa? Selesai ibadah dia lupa dia tadi mendengarkan apa. Nah, tadi ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Nah, tanah yang berbatu itu menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi apa adik-adik? Dia tidak mau melakukannya. Dia tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia menjadi apa? Tidak berakar. Ketika datang masalah, dia nggak kuat dan dia imannya akan mati. Nah, benih yang jatuh di tengah semak duri itu menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Tetapi apa adik-adik? Ketika kesulitan datang, kekhawatiran datang, kesusahan datang, ia takut adik-adik, ia lupa akan firman Tuhan, ia tidak percaya lagi kepada firman Tuhan, sehingga apa? Imannya mati. Contohnya apa? Ketika adik-adik takut di saat sendirian di dalam gelap. Adik-adik udah tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, sudah mendengarkan firman Tuhan juga, tetapi karena rasa takut adik-adik lebih besar, akhirnya adik-adik jadi ketakutan, lupa kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu hadir menyertai kita. Nah, yang terakhir adalah firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Itu menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena hati kita itu seumpama tanah yang baik, tanah yang subur. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan,
itu akan sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti tadi adik-adik, di awal Cici cerita, untuk mendapatkan hasil panen yang baik, untuk mendapatkan buah yang bagus, petani-petani itu menyiapkan apa? Benih yang terbaik, tanah yang baik dan subur. Bukan hanya itu, dirawat, terus diapain? Disiram, diberi pupuk, diobatin. Nah, sama dengan hati kita juga adik-adik, sama dengan juga yang benih kita terima itu. Bukan hanya kita terima, kita dengar ya udah lupa. Tidak ya adik-adik, kita harus merenungkannya setiap hari, baca firman-Nya setiap hari, berdoa setiap hari, dan melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar ya adik-adik untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita ulangin sekali lagi ya teman-teman. Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditabur hari ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mengajar kami Bapa untuk mengerti, untuk memahami akan firman Tuhan. Bapa, tolong setiap anak-anak dimanapun mereka berada Bapa, biar mereka memiliki pengertian akan firman-Mu Tuhan. Dan kami, bahkan anak-anak dimanapun mereka semua berada Tuhan, orang tua boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan menolong kami setiap saat, setiap hari dalam setiap langkah hidup kami. Dan biarlah segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu, sebab hanya Kau yang layak terima itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Memeriahkan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu Segi SDA, LiveKid akan mengadakan lomba storytelling. Bagi adik-adik yang mau ikutan lombanya, bahan dan temanya bisa adik-adik minta ke guru kelas masing-masing ya. Upload video storytelling kalian ke medsos mama papa kalian. Jangan lupa tag dan mention ke medsos LiveKid paling lambat tanggal 26 Juni 2022 jam 5 sore. Akan ada 5 pemenang untuk gabungan semua level ya adik-adik. Dan akan ada 2 pemenang yang akan tampil di ibadah raya spesial Puncak Harnas di tanggal 31 Juli 2022. Jadi ayo ikutan lombanya ya adik-adik. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa.
Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, hari ini Sisi mau bacain beberapa informasi penting. Yang pertama, hari Kamis depan jam 10 WIB akan hadir The Living Word Kids di YouTube channel Live Kids. Nah, The Living Word Kids ini bisa diakses juga di Instagram maupun di Facebook Live Kids. Yuk like, subscribe, dan komen YouTube channel Live Kids. Nah, pengumuman yang kedua, untuk lomba Father's Day masih ditunggu sampai hari ini jam 5 sore ya. Untuk ribbonnya, kalian bisa temukan linknya di WA grup kelas masing-masing. Yuk ekspresikan kasih sayang kalian kepada papa kalian. Nah, pengumuman pemenangnya akan diumumkan di ibadah raya minggu depan. Sekian info untuk minggu ini, sampai bertemu kembali minggu depan. God bless you all.